Sesampainya aku di Larantuka, aku seperti memandangi kota kecil ini. Kemudian aku berpikir, apa yang menyebabkan aku bisa sampai di kota ini? Tentunya ini sebuah panggilan religius atau mungkin bisa disebut dengan perjalanan spiritualitas dalam diriku. Aku merasa masuk ke dalam lebih jauh ke dalam suatu iman dan aku mulai merasakan ketenangan, keteduhan, kedamaian yang ada di dalam hati. Aku merasa sangat dekat dengannya. Ya, Tuan Ma. Sebuah relik yang amat sangat sakral di kota Larantuka. Konon, benda itu muncul jauh sebelum agama Katolik masuk di kota tersebut. Semana Santa ini adalah satu momen sakral suci yang setiap tahun kami lakukan pada saat masa Prapaskah. Awalnya tidak diketahui kapan itu Semana Santa ada, tapi menurut kami sesuai sejarah bahwa pada tahun 1773 sampai 1853 di kerajaan ini terjadi kevakuman bimbingan dari para pastor, padri. Jadi selama 80 tahun itu raja berperang aktif untuk mempertahankan iman umat Katolik itu dengan mewajibkan seluruh umat setiap sore, Sabtu sore, itu diwajibkan berdoa rosario di tori atau kapela-kapela kecil dengan di rumah-rumah suku. Mewajibkan seluruh umat berdoa rosari. Itu untuk mempertahankan iman umat Katolik. Kebetulan kehadiran Bunda Maria pada akhir abad 15, di situ raja berkeyakinan bahwa tanah kami, tanah dipilih oleh Bunda Maria untuk pusat pengembangan agama Katolik, agama putranya. Jadi setelah tahun 1854, raja bersama Portugis, pihak padri Portugis menyepakati untuk melaksanakan doa Semana Santa. Dan legendanya, patung itu adalah suatu perwujudan dari seorang dewi yang konon bisa berjalan di atas laut. Lalu ia berubah menjadi patung yang begitu cantik. Dan patung itu disimpan di dalam kapel hingga detik ini juga. Dulu dia datang berupa seorang dewi dari laut. Kemudian ditemukan oleh salah satu keturunan dari kerajaan Larantuka. Kan susah berkomunikasi ya. Dia dalam bahasa Lamaholot, Bunda Maria dalam bahasa Latin. Jadi dia tanya, siapa kamu? Jadi Bunda Maria menjawabnya dengan, saya Maria Rosari. Tapi yang bersangkutan tidak memahami bahasa. Jadi waktu dia melapor ke raja, raja perintahkan dengan seluruh kabelen Lewo itu orang-orang besar kampung untuk melihat, membuktikan kebenaran apa yang dilaporkan oleh Resi. Dan ke sana, waktu mereka ke sana sudah berupa patung. Jadi tidak dengan manusia lagi, cuma di bawah patung ditulis Maria Reina Rosari. Dari pihak Portugis
pada saat itu setiap kali mereka sudah mempermandikan umat sekitar ya 1.000-2.000 orang, tapi setelah padri berangkat dan mereka murtad kembali menyembah, bukan menyembah berhala, tapi masuk kepada tradisi adat dengan dipercaya kepada batu kayu yang ada di Korke Bale. Korke Bale itu rumah adat. Saat datangnya padri setelah melihat arca Bunda Maria yang sudah dianggap sebagai Dewi, sebagai Tunawujo, Dewi kesemakmuran, mereka membaca di bawah itu tulis Santa Maria Regna Rosari. Begitu padri itu berlutut dan bersembah sujud pada Bunda Maria, dan raja bertanya, kamu kok sembah sujud sama dengan kami? Sebab ini kami punya Dewi. Pastor padri bilang bahwa ini juga kami punya Dewi, kami datang untuk menyebarkan agama putranya. Sehingga raja mengambil satu keputusan, saya juga mau masuk Katolik. Jadi 1664 itu dia dipermandikan. Jadi oleh Vikariat Keuskupan Malaka dengan bantuan Vikariat Keuskupan Batavia dan Keuskupan Narantuka, beliau dibaptis dan diberi nama Don Francisco Ola Adobala de Serra de Godinho. Jadi Desire de Godinho itu kami pakai sampai hari ini sebagai pengabdi Bunda Maria, pelayan Bunda Maria. Devosional itu berhubungan dengan tradisi-tradisi iman yang ditinggalkan, yang menjadi kepercayaan orang di sini, orang satu tempat, yang kemudian menghantar orang kepada Kristus yang kita sebut sebagai liturgi. Jadi tidak sebatas ada putus liturgi sendiri, devosi sendiri, tetapi dua-duanya sejalan. Tidak bisa hanya devosi, tidak bisa hanya liturgi. Dua-duanya harus bisa bersejalan. Hanya pelaksana di dunia. Jadi apa yang diperintahkan Bunda Maria akan dilaksanakan. Jadi dengan melalui organisasi gereja. Jadi misalnya saya kebetulan diberi gelar presidenti, mengepalai seluruh organisasi gereja ini, konfereria di seluruh wilayah keuskupan dari Larantuka, Lembata. Di situ kami diberikan ketegasan bahwa dalam pengabdian kepada Bunda Maria tidak ada yang lebih berkuasa. Kami semua sama. Hubungan antara gereja dengan tradisi ada dalam hubungan ini dipercayakan pada keluarga kerajaan itu sangat baik. Oleh karena itu gereja memberi tempat dan kesempatan. Ini perayaan iman. Kalau kita membicarakan ini urusan gereja sebenarnya. Tapi karena kita masukkan beberapa acara yang termasuk tradisi, di mana keluarga raja, keluarga keturunan raja, mereka juga adalah bagian dari usaha untuk menumbuhkan iman itu. Maka devosinya dipercayakan kepada keluarga keturunan raja. Sehingga untuk urusan devosi tetap kita percaya kepada keturunan raja, tetap ada di bawah koordinasi paroki atau pastor atau panitia. Jadi mereka tidak jalan sendiri, kita tetap harus jalan bersama.
orang beranggapan bahwa prosesi Larantuka dimulai di sini. Iya. Tapi sebenarnya itu tuh satu informasi yang miring. Karena prosesi di sini itu secara independen dia di sini. Kita di sini otonomi. Kita melaksanakan karena dulu kita punya raja sendiri. Di mana raja kita dulu tidak pernah takluk di bawah Raja Larantuka. Sehingga jalannya masing-masing. Jadi sampai pada konfrariat Presidenti Agung kita punya dulu itu Kusang, raja di sini memang. Sekarang Presidenti Agungnya langsung ke Bapak Uskup, sehingga semua konfraria di dalam keuskupan itu harus berada di bawah keuskupan. Sedikit beda dengan Tuan Ma atau Tuan Ana di Larantuka. Kita di sini ya banyak patung ya. Iya betul. Jadi patung yang depan ini itu Tuhan berdiri, itu tuh Yesus disesah. Di tangannya begini diikat. Dulu ada bambu untuk tongkat yang diikat itu. Tapi ya bambu sekian lama jadi. Sekarang pindah Yesus disesah. Kemudian Yesus ditangkap ada di ini, di kota di dalam kamar belakang ini. Itu Yesus ditangkap. Kemudian patung Bunda Maria, di situ Tuan Rinya. Lalu di sebelahnya itu patung jenazah Yang ada kerandanya. di dalam keranda itu. Iya, kalau seandainya ada peziarah atau orang-orang yang ingin tahu tentang Larantuka, kami menjelaskan juga ya. Walaupun mulai dari dulu Larantuka tidak pernah menjelaskan kami. Ya. Itu fakta saya sampaikan itu benar. Bahwa biasanya mereka bahkan orang mau ke sini saja mereka halangi. Iya betul. Pada waktu dulu sehingga boleh dikata Wure ini terisolir. Di sini yang pertama paroki katedral itu sebagai yang paling utama di sini. Kemudian di Wure paroki Waiwadan yang punya tradisi kurang lebih sama juga. Kemudian di Konga di paroki Lawalaga jurusan Kamomere. Jadi ritual Semana Santa itu sebenarnya dia itu mix antara tradisi mereka, tradisi masyarakat lokal. Kemudian mix juga dengan devosi-devosi yang kurang lebih juga sama juga di tempat lain, devosi kepada Maria, kepada Tuhan Yesus, Maria Dolorosa, Maria itu berduka cita, juga Tuhan Yesus yang bersengsara, kurang lebih sama juga di tempat lain. Tapi mix juga dengan liturgi resmi gereja. Tiga hal ini diberi tempat gitu, sehingga tidak memenangkan yang satu lalu kemudian mengabaikan yang lain, tapi tiga-tiganya berjalan. Sejak awal Januari kita sudah mempersiapkan itu, ada kepanitiaan, ada rapat bersama, ada pembagian tugas, ada koordinasi. Kemudian ketika setelah Rabu Abu, mulai dan hari Rabu Abu itu mulailah sebenarnya persiapan Semana Santa yang lebih intensif di situ. Dalam persiapan itu semua umat di Keuskupan Larantuka ini sebenarnya masuk dalam retreat agung 40 hari. Dan dalam masa retreat agung itu ada tema-tema khusus yang dibicarakan di semua keuskupan ini, semua paroki. Itu tema aksi puasa pembangunan. Kemudian untuk katedral sendiri, suku-suku Semana itu mulai berdoa. Jadi untuk kongregasi Konferia sendiri sudah berdoa paling pertama ketika Rabu Abu itu. Jadi bukan hanya tiba-tiba Semana Santa, tetapi sudah disiapkan dari awal masa puasa. Jadi 40 hari untuk orang-orang di Keuskupan Larantuka, terlebih untuk di paroki katedral, orang-orang Larantuka itu punya makna khusus setiap tahun. Dan itu yang menjadi perhatian khusus mungkin kekerasan itu. Yang untuk kami mungkin kami merasa biasa, tapi untuk umat Katolik yang dari luar melihat ada hal lain yang ada di Larantuka. Tapi kami menjalankan dengan ritual tahunan persis sama setiap tahun, seperti itu. Teristimewa di dalam Semana Santa itu ada kegiatan khusus yang berhubungan dengan tradisi orang Larantuka, Keuskupan Larantuka, yaitu tradisi prosesi Semana Santa. Oleh karena itu
Kalau kegiatan Semana Santa untuk gereja pada umumnya itu sama. Nah, yang ditambahkan dalam proses devosi untuk gereja Keuskupan Larantuka teristimewa di Keuskupan di Katedral Regna Rosari Larantuka itu adalah prosesi Semana Santa yang di dalamnya mencakup prosesi laut, mempersiapkan diri menuju kepada prosesi utama yang dijalankan setelah upacara cium salib pada hari Jumat Agung, dilanjutkan dengan prosesi keliling kota Larantuka. Hari Kamis pagi setelah perayaan Ekaristi pembaruan janji imamat, jam-jam sekarang, itu sudah tugas dari yang diatur oleh kerajaan, keluarga istana. Di mana 2 kepela itu, pastor tidak sibuk untuk membuka kepela itu. Karena itu menurut aturan tradisi budaya lama holot, maka kemudian dipercayakan kepada Tuan Raja, keturunan Raja untuk mengatur di sana. Jadi kita pastor tidak mengatur lagi. Yang penting sudah dikoordinasikan. Sehingga 2 kepela itu Tuan Ma dan Tuan Ana itu diatur oleh keluarga Raja, keturunan Raja dan juga kerabat Raja. Kita punya tradisi ini boleh dikatakan sudah mendunia. Dan itu untuk penghayatan saya sebagai seorang pastor. Ini kekuatan iman yang menumbuhkan harapan. Boleh dikatakan juga sekarang dengan refleksi harapan yang tidak mengecewakan di tahun jubileum. Saya boleh katakan bahwa Semana Santa itu juga kekuatan. Teristimewa prosesi Semana Santa, saya sebagai seorang imam juga merasakan bahwa bagaimana kekuatan Bunda Maria yang kita imani, yang ada bersama dengan kita dengan pengalaman-pengalaman hidup kita itu tumbuh dan mengalami situasi saya sebagai seorang imam. Kalau saya sebagai seorang imam saya merasakan itu, saya yakin juga bahwa umat Allah juga demikian. Sehingga prosesi ini tidak pernah akan ditiadakan. Dia tetap akan dilestarikan, tetap akan dijaga, tetap akan dirawat. Supaya dia tetap tumbuh kembang, karena ini bukan untuk orang Larantuka saja, tapi untuk semua orang dimanapun. Dan kita tahu bahwa setiap tahun ribuan orang datang ke sini. Dan itu orang sudah merasakan bagaimana proses ini diatur. Hanya tinggal saja dari waktu ke waktu kita atur supaya ketertiban, kenyamanan. Setiap orang yang merasa ikut proses ini, mereka merasa aman dan nyaman dalam seluruh proses yang kita perjuangkan. Maka kita sekali lagi, prosesi ini tetap menjadi hal yang luar biasa, apalagi sebagai seorang imam.
Akhirnya perjalanan ini membuatku mengerti bahwasanya Tuan Ma bukan hanya sekedar patung yang disimpan di dalam kapel, kemudian dibuka hanya setahun sekali. Tapi Tuan Ma selalu hidup di dalam hati semua masyarakat Larantuka, semua umat Katolik, termasuk aku. Ya, jadi kami dari pihak kerajaan tetap mengharapkan pemahaman dari masyarakat Larantuka harus memahami benar bahwa tradisi yang ditinggalkan Portugal kepada kerajaan Larantuka tetap dipertahankan dengan agama Katolik. Jadi aturan-aturan gereja ini kami harus mendengar. Katolik tetap bertahan di kerajaan Larantuka ini karena kerjasamanya antara kerajaan, konferia, dan gereja, uskup, dan pemerintah. Kalau kami tiga pilar ini tidak bersatu, berarti Semana Santa akan habis. Ya, Semana Santa di Larantuka baru dikenal di dalam catatan historis sekitar tahun 1646 pada periode kedua misionaris Dominikan dengan pastornya itu Francesco de Chagas. Dia datang secara khusus dari Portugal untuk membaharui misi pertama Portugis pada tahun 1550-an dengan misi pertama itu di Solor, Lohayong. Kemudian misi pertama mereka selalu dalam ancaman itu dari berbagai suku wilayah kepulauan itu, sehingga mereka memindahkan pusat pelayanan misi ke Larantuka. Dari penggalian saya secara dokumen historis tidak ada catatan, baru ditemukan 1646. Jadi itu catatan pertama tentang perayaan Semana Santa di Larantuka. Ada kekosongan pelayanan misi pada periode pertama Dominikan, sehingga iman umat itu juga mulai menurun, kehidupan iman umat. Pastor Francesco tadi coba membangkitkan semangat hidup beriman melalui kegiatan devosional Semana Santa di Larantuka. Dengan catatan pentingnya dia pada waktu itu berkait dengan urutan perarakan. Di depan itu ada pembawa salib, kemudian ada konferia, kemudian ada turunan raja dan umat beriman dalam prosesi itu. Itu catatan historis pertama tentang Semana Santa di Larantuka. Persisnya kapan patung Tuan Ma ada di dalam atau diarak di dalam perayaan Semana Santa itu belum ada satu catatan historis yang berbicara tentang itu. Yang pasti di dalam perayaan Semana Santa yang diarak itu ada dua objek rohani besar, ya, itu peti jenazah Yesus yang disebut dengan Tuan Ana, dan Maria berduka cita yang di Larantuka dikenal dengan nama Tuan Ma. Kalau kita melihat urutan prosesi, Maria itu ada di belakang peti jenazah Yesus. Berarti dia berjalan bersama untuk dalam kedukaan itu untuk menguburkan anaknya.
kita melihat ikut prosesi tadi itu kan kita lebih pada bersama Bunda Maria itu sepanjang jalan itu kita hanya menyanyikan lagu Ratu Surga sebenarnya. Ratu Surga bersuka citalah. Dan ini selama masa Paskah ini, jadi kalau masa biasa kan kita doa Angelus. Masa Paskah ini kan Ratu Surga. Ya, sampai Pentakosta. Jadi sejatinya ini kita memulai bahwa ini memasuki masa tiap hari kita akan berdoa Ratu Surga ini. Maka bersukacitalah bahwa kita berbahagia, Bunda Maria berbahagia bersama Bunda Maria, merayakan kegembiraan, kebangkitan Tuhan. Hanya di sini ungkapan itu diwujudkan bahwa sukacita, kegembiraan itu. Maka tadi kita lihat ada yang menyanyi Ratu Surga, haleluya, ada yang begitu terbawa suasana lalu dia dengan gerak semacam dia menari, dia menggembirakan kegembiraan, tapi bukan menari yang dolo-dolo di sini atau apa tidak kan, tapi dia mengungkapkan sukacita, haleluya, itu kebangkitan besar. Jadi ya rasa syukur kan, rasa syukur, terima kasih, kegembiraan itu ya kalau kita haleluya, puji Tuhan ya kan, puji Tuhan, syukur bahwa kematian itu telah dikalahkan. Ini kebangkitan, maka kalau Maria haleluya itu kita bersama Maria selama Jumat Agung kan Maria Via Dolorosa ini, Dolorosa. Yang ada adalah kesedihan, penderitaan itu. Dan kebangkitan itu mengubah bahwa kita harus bergerak maju, bangkit bersama Kristus, harus ada pembaharuan, sukacita. Tuhan mah mengubah cara pandangku dalam hidup ini. Dan aku bersyukur aku bisa merasakannya sendiri. Dan aku sangat bersyukur bisa membagikannya kepada kalian saat ini.